Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita bersua lagi dalam obrolan budaya RRI Tarakan bersama saya Agus Maulana. Anda dapat saksikan acara ini melalui channel 130 di UCTV atau Nin Media channel 20, aplikasi RRI Digital dan YouTube kami di RRI Tarakan Official. Pendengar dan pemirsa, budaya itu penting karena menjadi pondasi karakter bangsa, perekat persatuan, identitas bangsa, pendorong kemajuan dan inovasi, serta sumber nilai-nilai luhur seperti gotong royong dan sopan santun. Melestarikan budaya pun sangat diperlukan untuk eksisnya satu suku atau satu bangsa. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga budaya, salah satunya adalah dengan melalui buku. Dan buku dapat dibaca di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Eksistensi buku bahkan lebih abadi daripada pengarangnya sendiri. Dan dengan topik menjaga budaya lewat buku, kita akan berbincang dengan seorang pegiat literasi yang juga seorang dosen di Universitas Borneo Tarakan, Muhammad Arbain. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang, Ya. Mas Agus. Terima kasih sudah hadir di acara kami. Ya. Dan sebelum memulai obrolan pendengar, saya spill sedikit ya. Mas Arbain ini mulai menerbitkan buku sejak tahun 2012, kalau tidak salah ya Mas ya? Iya, betul. Iya, dan setelah saya hitung ada sekitar 28 karya yang sudah diterbitkan, mulai dari novel hingga non-fiksi, mulai dari tahun 2012 hingga 2018. Setelahnya nanti kita coba ulik bersama Mas Arbain. Dan karena kita sedang bicara budaya ya, saya akan menyoroti dua hal nih Mas. Ya. Mulai dari budaya baca dan budaya Kalimantan Utara, lebih khususnya budaya Tidung ya. Tidung, ya. Dan dari sekian banyak buku yang Mas terbitkan, ada dua buku yang saya coba fokuskan di sini, yaitu buku Pintar Kebudayaan Tidung dan buku Perisai Parang dan Tombak Bersilang. Ya. Yang mana kalau tidak salah keduanya terbit di tahun yang sama, yaitu tahun 2018. Nah Mas, mungkin pendengar dan juga pemirsa ada yang belum tahu ya dua buku ini. Boleh diceritakan Mas sedikit isi dari dua buku ini? Silakan Mas. Ya. Kalau inspirasi nulis buku Pintar Kebudayaan Tidung ini memang ya melihat berbagai macam referensi terkait tentang Tidung kan sangat susah untuk didapatkan. Ya. Nah, jadi memang sengaja saya buat mungkin bagi sebagian orang buku ini kenapa enggak spesifik ke satu aja gitu kan. Jadi lebih umum ya, saya anggap ini buku babonnya, nanti saya pecah-pecah buku itu karena di sini dari kisah sejarahnya sampai makanan khas tradisional juga saya bahas di dalam. Ada sekitar 10 bab. Iya. Gitu. Nah, kalau buku yang Perisai Parang Tombak Bersilang itu memang itu tidak hanya mengakomodir tentang Tidung, tapi ada 3 suku besar yang ada di Kaltara, Tidung, Bulungan, dan Dayak. Nah, jadi memang lebih menguak harmonisasi budaya dan agamanya kalau yang Perisai Parang dan Tombak Bersilang itu. Oke, dan mungkin ada beberapa pendengar dan juga pemirsa ya. Ini buku salah satu karya beliau yang dirilis di tahun 2018 dan mengulas banyak ya Mas ya berkaitan dengan Tidung. Ya, betul. Saya coba ulas ya, beberapa diantaranya ada asal mula kerajaan Tidung, kemudian silsilahnya, kepercayaannya, ritualnya, dan semuanya tentang Tidung, bahkan permainannya ya Mas. Permainan ada, Oke Mas, kan Mas nulis tentang Tidung ya Mas? Iya. Kenapa Mas? Nah itu dulu. Ya. Kalau ditanya kenapa saya nulis tentang Tidung, karena saya orang Tidung Mas. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Maksudnya kalau bukan saya yang nulis, siapa lagi yang nulis? Itu sih asumsi pertama. Yang kedua memang saya suka nulis. Nah jadi ya mungkin kalau saya nulis yang lain selain budaya saya, mungkin saya berdosa gitu. Kenapa budaya saya tidak saya tulis, sementara buku-buku yang lain, topik lain saya tulis. Jadi ya inspirasinya ya setidaknya meskipun ya tadi kata Mas tadi, buku ini lebih panjang umurnya daripada penulisnya gitu kan. Ya setidaknya orang Tidung di generasi saya setelahnya nanti bisa baca atau mengenal tentang identitas mereka sendiri nantinya. Memang sekarang menurut pandangan Mas, kondisi literasi masyarakat Tidung terhadap khazanah mereka tentang Tidung sendiri gimana Mas? Ya, kalau kita lihat kan mungkin hanya bukan orang Tidung aja saya kira. Mungkin di suku-suku lain juga sama. Anak muda apalagi di zaman teknologi digitalisasi saat ini mungkin sudah bisa dikatakan terkikis dari budayanya sendiri. Ya, bahkan tidak mengenal lagi apa itu budayanya.
Kalau ditanya, jangan kan itu bahasanya aja mungkin kadang mereka sudah lupa, gitu kan. Nah makanya dengannya ada buku ini, ada juga beberapa kutipan kamus percakapan yang saya tulis, setidaknya bisa memanggil memori mereka kembali untuk bisa mengenal kembali budaya mereka. Entah mungkin 10 tahun ke depan mungkin budaya itu sudah ditinggalkan. Ya, bahkan ada juga beberapa budaya bahasa itu kan hilang dari peradaban gitu, karena tidak lagi diucapkan atau digunakan oleh suku tersebut. Itu yang Mas lihat di lapangan? Iya. Oke, berarti alasannya adalah selain karena tanah kelahiran, betul. juga memang kondisi sekarang ya sebagai acuan nanti kalau misal ternyata anak cucu pengen tahu siapa kita sebenarnya, ya kan? Betul. Sini ada peninggalan itulah, Mas. Oke, Mas. Kalau misal kita bicara sedikit soal buku pintar kebudayaan Tidung ya. Saya coba ulas seperti bertamasya ke masa lalu ya, Mas. Iya, bertamasya. Iya, mulai dari asal mula kerajaan Tidung, kemudian silsilahnya, kepercayaannya, ritualnya, kebudayaannya, kemudian struktur bahasanya. Saya sebagai pendatang cukup amazed ya, cukup kagum gitu melihat buku ini sampai ditulis sedemikian detail ya. Dan kemudian kita pada satu pertanyaan, bagaimana proses Mas mengumpulkan sedemikian banyak data ini, Mas? Ya, terus terang buku ini kalau bisa dibilang saya nulisnya sebulan, Mas. Tunggu, sebulan? Iya. Nulisnya. Oke. Tapi riset untuk mengumpulkan datanya itu sekitar 6 bulanan. 6 bulan. 6 bulanan. Riset dalam arti pengumpulan cuma dokumen atau wawancara, Mas? Mengumpulkan dokumen yang ada, yang memang masih ada sama orang-orang tua dulu, sama mengkonfirmasi dengan orang tua yang ada dengan wawancara. Oke. Apa yang paling sulit, Mas, dari 6 bulan itu, Mas? Yang paling sulit itu mengilmiahkan cerita-cerita itu. Oke. Ya, supaya diterima sama pembaca umum. Iya, kadang-kadang kan lebih ini dongeng aja nih gitu kan. Tapi maksudnya untuk mengilmiahkan secara ilmiah itu kan kadang-kadang butuh effort yang luar biasa gitu. Iya. Menerjemahkan bahasa lisan, bahasa jadi lisan itu ke tulisan itu kan butuh effort yang luar biasa. Iya. Boleh sedikit diulas, Mas, beberapa yang sudah diwawancara, siapa aja, kemudian bagaimana prosesnya? Ya, ada beberapa orang yang pernah saya wawancara, termasuk orang tua saya sendiri juga saya wawancara. Karena orang tua Tidung gitu kan. Saya ulik berbagai macam cerita, kisah, data-data yang ada. Kemudian informan yang paling banyak saya temukan itu terkait data ini Pak Datu Nurbik. Beliau banyak bercerita dan memang gaya beliau bercerita dengan informan lain itu berbeda menurut saya. Berbeda dalam arti? Karena beliau bisa mengilmiahkan itu, lebih banyak bisa mengilmiahkan. Jadi saya lebih terbantukan gitu. Nah, yang lain-lain itu kebanyakan kayak legenda. Jadi kayak dibuat legenda. Jadi ini agak susah nih kalau yang legenda-legenda gitu. Iya, mungkin agak mengesankan, ini benar apa enggak? Iya, kadang-kadang saya bertanya, ini benar enggak atau enggak gitu. Sementara Datu Norbek lain. Ya, dia punya versi itu, mungkin cara penyampaian dia kali ya. Dia membuat kita berpikir, ilmiah juga nih penjelasan beliau. Sementara yang lain ini lebih ke legenda tapi ke ilmiahnya ketika saya tanya Anda bisa jawab gitu. Nah, kalau beliau bisa untuk mengkonfirmasi itu. Sehingga saya mendapatkan titik temunya tuh di situ. Nah, bagaimana, Mas, supaya data-data Mas khususnya wawancara ya bisa dikonfirmasi bahwa ini tuh sah atau sahih secara data, Mas? Nah, itu harus saya buktikan dengan adanya dokumen-dokumen yang memang sempat ada. Nah, entah itu dari penelusuran. Saya juga punya teman yang memang pernah saya tanyakan, berhubung memang dia di jurusan linguistik forensik. Jadi saya bilang, ini data-data ini benar enggak? Apakah memang manuskrip? Naskah-naskah kuno ya. Manuskrip kuno itu ini bisa menjadi data yang sahih enggak untuk referensi untuk menulis? Katanya bisa. Nah, tapi memang di peninggalan Belanda atau di peninggalan Spanyol itu kan agak susah kita terjemahkan. Nah, itu yang menjadi masalah yang kedua. Jadi harus kita terjemahkan lagi bahasa itu dengan berbagai macam media bantu gitu ya. Nah, kemudian cari dengan beberapa orang yang bisa membantu itu. Nah, itu yang kadang-kadang sulit. Berarti dalam 6 bulan itu salah satu effort atau waktu yang dimakan cukup lama berkaitan dengan penerjemahan dokumen-dokumen kuno ya?
Dari beberapa titik Mas, Mas menemukan dokumen itu di mana aja Mas? Saya ada ketemu, ya pertama ya orang tua saya itu juga punya dokumen itu. Punya dokumen? Kemudian jadi di rumah tuh ada? Ya ada, karena memang orang tua juga suka mengumpulkan berbagai macam naskah-naskah lama. Kemudian di Pak Datu Norbek juga ada pernah saya temukan, sama ada juga salah satu penulis tidung itu Jang Amir Hamzah, nama sudah almarhum, sudah meninggal. Nah beliau itu juga nulis tentang silsilah kerajaan tidung itu, tapi lebih ke kerajaannya. Silsilah yang ada di buku ini? Bukan. Beliau ada nulis tentang lebih luas sampai ke Malaysia, Sabah. Tapi memang bahasanya itu kalau Mas baca kalau bisa dibilang orang tidung tuh ya Nabi Adam tuh ya tidung gitu nah kalau. Jadi agak gimana gitu pengakuannya. Jadi lebih majasnya mungkin majas yang lebih tinggi gitu ya. Iya, perlu dikonfirmasi lah ya. Makanya saya bilang banyak legenda-legenda itu, jadi agak susah gitu kan. Kemudian di mana lagi Mas? Nah kemudian ada juga, salah satu peneliti yang bisa membantu saya saat itu Mika Okushima. Profesor Mika Okushima yang ada di Tenri, Jepang. Beliau juga meneliti tentang tidung itu. Nah setidaknya beliau dari kajian akademik, ya saya cukup terbantukan dengan naskah-naskah beliau itu. Berarti sebagian diantaranya terbantu oleh para peneliti yang lain. Peneliti yang sebelumnya. Iya. Kemudian yang lainnya dari warga-warga setempat, termasuk keluarga Mas sendiri. Oke Mas, berikutnya kan kalau bicara budaya, bicara nilai ya Mas ya. Betul. Selama Mas 6 bulan berproses mencari data, kemudian sampai akhirnya diolah jadi tulisan yang enak dibaca, bahkan sama saya yang awam ini bisa dibaca dengan mudah gitu, bahkan seperti berkeliling di masa lalu gitu ya Mas ya. Nah itu Mas nangkapnya nilai-nilai apa yang ada dalam suku tidung ini Mas? Ya sebenarnya bukan hanya suku tidung, mungkin suku-suku yang lain juga punya nilai yang sama gitu ya. Nah sebenarnya suku tidung itu ada beberapa nilai yang saya lihat gitu ya. Nah suku tidung di Tarakan khususnya, karena Tarakan ini kan punya beberapa dialek suku tidung tuh, ada dialek Tarakan, dialek Sembakung, dialek Sesayap, sama dialek Malinau. Itu beda tuh Mas, dialek gitu ya. Nah kalau Tarakan tuh dialeknya lebih di tengah-tengah, jadi dialek Tarakan ini lebih dipahami oleh suku-suku yang tidung yang ada di Malinau, di Sembakung. Nah tapi kalau dialek Tarakan ini, kalau kita mau mengetahui dialek Sembakung, kita nggak paham tuh, bahasanya tuh agak-agak gimana gitu, beda ketika ada berbicaranya. Itu sama-sama tidung padahal? Sama-sama tidung tuh, tapi dialeknya beda. Contoh misalnya Tarakan tuh, kalau Mas mungkin kalau ketemu orang tidung Tarakan pernah dengar jalan-jalan, bahasa tidungnya jalan-jalan, mako-mako gitu. Mako-mako. Kalau orang Sembakung itu sebutnya incayo. Jauh kan? Banget. Wow-nya ada, tapi incayo, jalan-jalan sama-sama tidung. Sama-sama. Kalau Tarakan nyebut ikan itu kanon, tapi kalau Malinau nyebut ikan pahit. Jadi butuh. Kemudian kalau di Sesayap itu, kalau di Tarakan, kalau kita bilang tidak ada, itu kamat sino, tidak ada. Tapi kalau orang Sesayap ngomong mat sino, dia singkat. Mat sino, jadi tapi artinya sama. Artinya sama. Ya, itu. Tadi masih bicara soal nilai ya Mas ya. Kan di buku ini kan banyak ya membahas yang tadi sudah saya sebut. Itu inti dari suku tidung itu sendiri apa Mas? Inti dari suku tidung? Iya. Ya kalau kita bilang suku tidung itu kan sebenarnya suku yang awalnya itu kan dari bahasanya saja ya. Tidung itu tidong, maksudnya orang pegunungan atau orang perbukitan. Orang perbukitan? Tapi dia banyak hidup di pesisir. Ya bisa dicerna maksud saya. Kenapa ada eksodus dari bukit ke pesisir? Itu disitulah proses mereka tadi beradaptasi menjadi Muslim tadi Mas. Pergeseran itu. Nah karena awalnya bukan dari sini. Enggak, bukit yang ada di Tarakan, di Kaltara memang. Ya mungkin kalau orang Dayak kan dibilang suku pedalaman. Iya. Nah kalau orang Tidung itu suku kalau gunung kan ada di Kalimantan kan. Iya. Ya suku perbukitan, orang yang tinggal di dataran tinggi gitu. Nah tapi gara-gara ada para saudagar Islam itu datang, mereka turun ke pesisir. Nah makanya ketika mereka sudah Islam itu mereka mendiami berbagai macam sungai-sungai kecil yang ada di pesisir itu. Oh. Kalau Mas mau lihat pemukiman Tidung paling banyak, kalau dekat-dekat Tepung 4 ya, Mamburungan.
Mamburungan. Mamburungan tuh Mas masuk di 613 lurus yang mau ke Pelabuhan Angkatan Laut. Nah itu pasti melewati kampungnya Tidung tuh. Sebagian besar Tidung. Paling banyak. Paling banyak. Di situ banyak tuh. Yang kedua di Selumit, tapi Selumit sudah campur kan sama Juwata. Dan tradisinya masih ada. Tradisi itu, nah itu saya bilang kalau orang sekarang masih ada nih karena ada orang tua-tua yang masih ada. Tapi ketika orang tua sudah tidak ada, anak-anak ini mungkin bisa lupa tradisi itu. Contoh tradisi ketika bulan Safar. Jadi orang Tidung yang ada di Mamburungan itu atau di Selumit atau di Juwata itu mengadakan ritual tulak bala. Apa itu? Tulak bala itu berdoa supaya tidak ada bala bencana tidak akan turun ke Tarakan. Tapi ada simbol makanan yang dibuat. Kayak sajen gitu ya? Bukan sesajen, ketupat. Oh, ketupat yang dibagi ke tetangga gitu. Ya nanti bertukar, saling berebut itu. Oke. Nah tapi ada memang beberapa ketupat yang disimpan itu nanti dibuang ke laut. Nah dibuang ke laut ini bukan kasih makan jin atau apa yang ada di laut gitu. Tapi itu bagi orang Tidung, ya di Islam juga ada sebenarnya, sedekah bumi. Sedekah bumi, oh iya. Jadi di Jawa juga ada itu. Ada kan? Ya intinya memberi makan sama biota-biota laut, ikan atau biota di laut situ. Kayaknya kalau misal saya baca buku Pintar Kebudayaan Tidung ya, ada beberapa yang kurang lebih sama tapi beda istilahnya. Beda istilah. Betul ya? Betul. Iya. Mas, dari yang Mas udah coba ulik ya berkaitan dengan tadi budaya Tidung, budaya apa aja yang menurut Mas sudah mulai terkikis, Mas? Budaya yang mulai terkikis pertama bahasa. Bahasa ya. Bahasa itu makanya itu pernah saya gaungkan terkait tentang kenapa bahasa itu tidak masuk di dalam kurikulum muatan lokal di sekolah gitu. Nah tapi alhamdulillah Dinas Pendidikan sudah mengaminkan itu. Sekarang dulu juga pernah wawancara sama Pak Boni Ponto dulu KPLT Dinas Pendidikan di sini, dan sekarang di zamannya Pak Wali Kota sekarang sudah jalan tuh di sekolah-sekolah. Jadi sebagai setiap muatan lokal. Ya di SD SMP sudah jalan. Jadi mereka tuh menggunakan bahasa Tidung ketika muatan lokal Tidung itu. Entah itu dari budayanya ataupun bahasa-bahasa harian, mengenal organ tubuh misalnya. Iya. Tapi pakai bahasa Tidung. Pakai bahasa Tidung. Nah, dan bukunya juga sudah ada. Sudah dicetak. Kemarin saya habis workshop di SMP 1. Guru-gurunya tidak hanya Tidung, banyak guru-guru lain dari suku lain juga, dan mereka sangat interesting tentang itu. Nah ternyata buku itu ya sebagai pegangan mereka guru-guru untuk mengajar ke murid-muridnya itu. Atau guru-gurunya juga udah mulai lupa? Enggak juga? Ada guru-guru utamanya itu, ada guru-guru Tidung itu yang menjadi teman mitra bagi guru-guru yang bukan Tidung, membantu gimana jadi cara bacanya, mendampingi ya. Mendampingi itu sudah ada. Dan ya saya kira interestnya orang-orang selain Tidung juga luar biasa terkait tentang muatan lokal itu. Tadi bicara soal bahasa, apa lagi Mas? Bahasa, kemudian ritual yang sudah hilang itu mungkin sudah punah ya, ritual pengobatan tradisional. Nah, mungkin di buku itu sempat Mas baca yang namanya besitan atau bekeparat. Kalau orang Nunukan menyebutnya itu besediwa. Besediwa. Nah itu ritual itu untuk mengobati orang-orang yang sakit di luar medis. Pengobatan tradisional. Tradisional. Dan biasanya mereka menggunakan media. Kalau saya lihat sih, ya mau hampir sama dengan kerajaan Bone. Bone itu kan ada tradisi mereka yang mungkin bisa dibilang kebal, sambil ada tabuhan gendang, sambil mengiris-ngiris badannya. Tapi Tidung enggak. Jadi penyakit itu dia pindah ke binatang, entah itu kambing atau hewan yang lain. Oke. Dan itu udah enggak? Itu sudah dulu di zaman dulu itu ada, tapi sekarang sudah enggak nampak lagi. Itu mungkin nggak sih Mas efek dari pengobatan modern Mas? Nah bisa jadi. Bisa jadi karena kekurang percayaan mereka dengan hal-hal yang pengobatan tradisional, maka beralih ke modern itu. Tapi ada juga orang-orang Tidung itu yang masih percaya itu. Tapi itu insidental aja, ketika memang bisa menjadi atraksi budaya aja sih. Atraksi budaya aja biasanya. Karena saya coba berpikir ya, ada beberapa yang memang mungkin karena warisan kali ya, kemudian datanglah semacam yang tadi, misal contohnya pengobatan modern datang, kemudian literasi dari warga meningkat, akhirnya orang tuh jadi lebih memilih untuk pengobatan modern. Selain juga mungkin ya sosialisasi dari para dinas untuk kalau misal sakit ke puskesmas dan sebagainya. Mungkin nggak masuk dari situ? Bisa jadi itu juga faktor yang mempengaruhi itu Mas. Jadi
kalau misal bicara soal sebaiknya hal-hal kayak gitu terkikis atau enggak, menurut Mas kayak gimana? Nah, jadi Polemik ya. tadi karena saya emang untuk memunculkan itu lagi saya nulis ya berbagai macam riset saya saat ini saya lebih fokuskan ke pengobatan tradisional. Oh, nanti Bahkan, nih. ya, jurnal-jurnal saya ini lagi proses submit banyak ke pengobatan tradisional. Karena orang Tidung itu selain dia menggunakan media tanaman sebagai obat, dia juga punya bacaan mantra terkait tentang itu. Dan Mas tahu? Nanti di belakangnya Mas ya. Mantra-mantra itu memang ada beberapa saya dapatkan. Kadang-kadang orang tua itu kan tidak mau ngajarkan tuh. Kalau memang tidak duduk betul-betul terima itu gitu kan. Ya, maksudnya enggak ketika kita ngomong langsung dikasih enggak. Tapi kita harus belajar ya mungkin beberapa hari dengan dia. Semacam screening dulu. Oke. Mas balik lagi ke buku ini. Ini buku cetakan keberapa Mas? Ini sudah cetakan keempat. Alhamdulillah bestseller di Indonesia dan di Malaysia. Bestseller di Indonesia dan Malaysia. Dan sudah masuk ke sekolah-sekolah belum? Sekolah-sekolah sudah. Ini kemarin masuknya di sekolah SMA Sekaltara. SMA Sekaltara. SMP dan SD mungkin ongoing untuk masuk ke sana lagi. Ke perpustakaannya. Oke. Mas, kalau tadi kan bicara soal mudah susahnya mencari data ya Mas. Kalau dalam proses penerbitan sampai akhirnya jadi buku, tantangannya apa Mas? Nah, karena kemarin itu penerbitnya ini sih lebih ke bukan penerbit yang buku-buku saya yang lain kan memang melalui proses yang panjang ke Gramedia dan sebagainya. Nah, kalau ini memang saya menerbitkan indie ke salah satu teman di Jogja, dia punya percetakan. Tapi alhamdulillah ini lebih bestseller dari buku-buku saya yang di Gramedia. Yang ini. Ya, maksudnya nerbit indie tapi diproduksi massal banyak gitu kan. Ya, prosesnya sih karena memang kalau penerbit kayak yang lebih tinggi kayak Kompas, Alex Media dan sebagainya itu kan mereka punya tim editor yang bisa mengedit itu gitu. Nah, kalau ini saya sekaligus penulis dan mengeditnya sekalian gitu. Nah, itu yang dibantu istri. Ya itu. Dan dibantu istri untuk mengedit kembali. Itu aja sih Mas. Oke Mas, terakhir Mas, ini di Kalimantan Utara kan ada 3 suku utama ya Mas ya. Ada Tidung, kemudian Dayak dan Bulungan. Nah, dan Mas Arbain sudah cukup apik membahasnya di satu buku ini dan satu buku yang tidak kita bawa, yaitu apa Mas judulnya? Perisai, Parang, dan Tombak Bersilang. Oke. Nah Mas, kira-kira ada keinginan nggak untuk membuat buku lain di luar 3 suku itu Mas? Karena tadi bahasan di belakang kan begitu kan, khazanah Mas tentang suku-suku khususnya di Kalimantan ya, itu sedemikian luas. Iya, memang ada satu buku lagi yang saya tulis tapi belum rampung. Nah, judulnya itu tentang ternyata ada kelompok masih Tidung juga. Masih Tidung. Kelompok Tidung yang di zaman Spanyol itu berperang dengan Filipina. Jadi suku Tidung itu banyak membantu Filipina untuk menyerang Spanyol di perairan laut Filipina. Nah, jadi buku itu memang kalau namanya sih sempat diprotes sama orang Tidung, namanya kurang bagus, agak negatif ke Tidung katanya. Ya, jadi, ini belum rilis ya? Belum rilis. Ya, judulnya itu bahasa Inggris sih memang judulnya, tapi bahasa Indonesia tuh Lanun Tidung, Bajak Laut Tidung. Nah itu emang agak-agak kontroversi sih judulnya. Jadi orang Tidung, berarti orang Tidung bajak laut penjahat dong kayak gitu kan. Nah tapi di satu sisi kalau kita lihat di Sumatera itu kan juga dijudge oleh orang-orang Barat sebagai di sana banyak lanunnya atau bajak lautnya. Padahal yang dijajah itu siapa sih? Iya sih. Ya yang dijajah siapa? Berarti kan mereka ini bukannya bajak laut, tapi mereka mempertahankan diri dari serangan orang luar, karena mereka ingin mengeksploitasi alam kita gitu kan. Nah, tapi di dunia internasional yang dianggap musuh ya kita, padahal kita yang dijajah gitu. Nah, kita akhirnya mendapatkan salah satu titik temu. Artinya kita berbicara tentang counter narasi ya Mas ya. Nah, intinya counter narasi, betul. Jadi buku itu saya counter narasi nanti insya Allah. Iya, kapan tuh Mas? Ya masih belum tahu ya. Masih belum. Dan Mas Arbain, terima kasih untuk segmen yang pertama ya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya, perbincangan kita tentang menjaga budaya lewat buku akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ini baru enak.
bentar Mi. Empat negara pertahanan dari Yordania. Ngapain sih, Pi? Gak gua aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid-nya juga banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Devi, enak banget jangan. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Stay to be the
102,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Pendengar dan pemirsa, kita kembali di obrolan budaya. Siaran ini dapat Anda saksikan melalui channel 130 di UCTV atau Nin Media channel 20, aplikasi RRI Digital, dan tentunya di YouTube kami di RRI Tarakan Official. Kita masih berbincang tentang menjaga budaya lewat buku bersama dengan Mas Arbain. Nah, Mas, setelah tadi kita bahas panjang lebar ya soal budaya Tidung dan juga pahit manis Mas Arbain dalam berkarya, kali ini kita bergeser ke budaya baca tulis, Mas. Baca tulis. Oke, pandangan Mas sebagai penulis nih, seberapa efektif sih Mas buku dalam menanamkan rasa cinta dan kepedulian masyarakat terhadap budaya lokal? Ya, kalau dibilang seberapa efektif buku itu dalam memberi dampak kepada masyarakat, saya kira dari zaman dulu sampai sekarang buku itu bisa menjadi inspirasi untuk orang, saya kira. Ya. Nah, ya kenapa saya nulis, ya setidaknya buku ini tidak hanya dibaca oleh komunitas yang ada di Kaltara, tapi juga bisa dibaca oleh komunitas yang ada di luar Kaltara, bahkan mungkin di luar negara kita gitu. Ya, dampaknya sebenarnya memang dalam setiap buku itu kan setiap buku itu ada masanya masing-masing biasanya. Saya juga tidak menyangka buku ini bisa bestseller gitu. Ketika saya nulis di tahun 2018 itu, tapi ya setiap penulis pasti menemukan pembaca kan. Setiap penulis pasti menemukan pembaca. Pasti ada pembacanya. Itu. Jadi saya cuma positive thinking, pasti nanti akan ada yang baca. Nah, alhamdulillah Gayung Berselambut, buku ini banyak dipesan di Malaysia karena mungkin senasib sepenanggungan karena orang Tidung juga banyak di sana. Iya, karena ada irisannya. Betul, mereka kurang paham tentang budayanya. Nah, jadi buku ini banyak dipesan ke sana. Kemudian saya juga banyak promosikan buku ini di kampus, terus di sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah dari spirit itu muncul interest dari komunitas-komunitas, nah terutama komunitas yang ada di suku Tidung itu sendiri gitu ya, untuk mendukung kenapa tidak dimasukkan aja ke kurikulum muatan lokal. Nah, jadi dampaknya itu ya tidak hanya berdampak bagi orang Tidung yang ada di sekolah, anak-anak Tidung di sekolah, tapi juga orang-orang pendatang bisa mengenal, oh suku Tidung itu apa sih, bahasanya apa aja sih. Dan itu di luar ekspektasi Mas Arbain? Ya, itu di luar ekspektasi saya sampai bisa muncul muloknya itu gitu. Sampai dibuatkan buku pegangan wajib dari guru-guru. Itu pada tahun keberapa Mas? Mulai kelihatan bahwa buku saya akhirnya menemukan pembacanya. Kalau terkait tentang pembahasan mulok itu sudah sejak
tahun 2009 saya dapat informasi dari Pak Ratu Nurbik. 2009. Ya, itu sudah dibahas tentang mulok itu, tapi realisasinya belum ada. Berapa tahun itu? Iya, nah kemudian realisasi itu baru di 2019. Realisasi ke mulok. Oke. Dan pembahasan di DPR saat itu sama orang dinas pendidikan. Nah, tapi ketika buku launching dan pertama kali praktek baiknya itu di tahun 2024 sama baru 2024. Oh, baru kemarin. Iya, baru kemarin. Sama 2025 ini ada workshop lagi untuk ini. Alhamdulillah bukunya pegangan anak-anak SD itu dan SMP itu dicetak oleh Erlangga. Erlangga mau bekerja sama untuk mencetak itu, dan memang saya tanya dinas pendidikan yang bayar Erlangga, enggak, katanya memang Erlangga bersedia untuk mencetak, nanti ada pembagian fee itu katanya. Jadi mereka minta tuh. Ya, mereka nawarin dulu sama Erlangga, mau ndak ini buku kita mau ada mulok di Tarakan, dan mereka bersedia untuk mencetak. Tapi memang verifikasi naskah-naskah itu ke saya dan Pak Ratu Nurbik juga kan. Di ada bahasa yang salah itu kita perbaiki. Alhamdulillah sudah final kemarin, sudah bisa dipasarkan di sekolah-sekolah. Ya, karena saya berpikir ya, kalau misal ada perbedaan buku fiksi sama non fiksi ya. Ketika fiksi kita hanya perlu bagaimana melihat supaya alurnya benar. Dan pesan-pesan yang ingin disampaikan ya sudah sampaikan. Beda sama dengan literat. Ya, saya menyebutnya literatur ya. Bagaimana jangan sampai ada satu data pun yang miss. Oh betul. Iya. Itu akan berdampak dengan yang lainnya nanti biasanya. Ketersambungannya itu. Ya, walaupun mungkin nanti ada pembaruan oleh penulis berikutnya mungkin Tapi itu kan bisa jadi acuan. Nah, ketika itu di tahun berapa Mas Erlangga meminta? Erlangga itu baru tadi nih 2025. Baru tadi? Ya, yang 2024 Mas itu cetak yang indie tadi, dan memang kualitas kertasnya kurang bagus. Beda dengan Erlangga pasti bagus kan. Nah, dari bentuk gambar, tulisan. Alhamdulillah baru 2025 nih Erlangga bersedia. Akhirnya setelah dari tahun 2018 di tahun pertama tidak begitu naik ya. Kemudian puncaknya tuh di tahun-tahun terakhir. Ya nih 2025. 2025 malah. Waduh, ya itu bisa jadi contoh ya untuk para penulis muda ya, agar ketika kita menulis di tahun pertama, kedua, ketiga, kalau misal belum menemukan pembacanya tidak usah menyerah. Tidak usah menyerah, pasti nanti ada pembacanya. Ya itu entah kapan. Oke Mas, berikutnya kan ini era digital ya Mas ya. Informasi mudah diakses secara daring seperti yang saya lakukan ya. Bisa mengakses buku Mas lewat digital ya kan. Nah, apa tantangan terbesar yang menurut Mas Arbain hadapi sebagai penulis dalam menjaga minat baca buku, khususnya buku lokal Mas? Nah, memang berbagai tantangan juga ada terkait tentang bagaimana menjaga minat baca itu. Dan alhamdulillah ke tahun 2023 itu saya terpilih menjadi Ketua Umum Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena Kaltara. Dan memang sempat menghimpun berbagai macam penulis yang ada di Kaltara. Ya, meskipun ada mereka sudah bergerak di komunitas masing-masing, tapi saya himpun dalam Satu Pena. Nah, memang literasi di Tarakan kalau kita bisa lihat dari 5 tahun sebelumnya luar biasa di tahun-tahun 2023 sampai 2025. Tinggi. Minat baca, minat menulis mereka tinggi. Bahkan di kalangan guru-guru dari teman-teman itu sudah melakukan berbagai macam pelatihan menulis, dan banyak guru-guru yang menulis. Meskipun bukunya itu bukan buku solo, tapi buku yang kumpulan antologi itu sudah banyak. Dan juga di Borneo itu saya juga menjadi pembina UKM literasi. Nah, alhamdulillah ada beberapa anak-anak UKM literasi juga sudah nulis buku, tapi kebanyakan bukunya memang ke fiksi. Kumpulan cerpen ataupun kumpulan puisi dan sebagainya. Dan itu pun tidak mudah ya Mas ya. Tidak mudah untuk membagikan energi positif nulis itu luar biasa Mas. Bagi orang yang tidak suka baca kan tidak akan mungkin nulis gitu logikanya kan. Apalagi kalau misal tantangan untuk menerbitkan buku. Nah, itu lebih beda lagi tantangannya. Beda lagi tantangannya. Artinya Mas menanggap di tahun-tahun terakhir ada geliat positif ya Mas ya? Ya, ada geliat positif terkait tentang literasi di Kaltara. Tidak cuma baca tapi juga tulis ya? Tulisan, betul. Khususnya tadi yang Mas komunitas apa? Satu Pena Kaltara. Nah, kalau misal kita bergeser ke kegiatan Satu Pena Kaltara, kegiatan apa aja Mas yang dilakukan untuk memelihara atmosfer positif berkaitan baca tulis itu Mas? Tulis itu.
Ya banyak sih sebenarnya kegiatan yang kita lakukan. Kadang-kadang biasanya kita melakukan pertemuan rutin biasanya via Zoom untuk sama-sama mempertahankan spirit itu literasi itu. Kemudian mengadakan berbagai macam pelatihan menulis. Kemudian menghidupkan komunitas atau komunitas-komunitas literasi yang ada. Yang lebih kecil. Lebih kecil, ya. Dan juga ada teman-teman yang di TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Nah, itu juga mereka bergerak di bidang itu, bahkan sampai ke KTT, ke Malinau. Nah, ada salah satu anggota dan sebenarnya dia sudah punya komunitas OPOP One Person One Book. Nah, mereka tuh melakukan pembagi buku di desa-desa gitu kan. Nah, tapi mereka sebenarnya saya himpun dalam satu pena. Tapi mereka sudah bergerak sendiri. Nah, saat ini juga mereka bergerak sendiri gitu. Nah, kadang-kadang untuk menjaga semangat literasi itu kalau memang tidak ada sinergitas kolaborasi yang senada agak susah, Mas. Jadi memang ya di tengah kesibukan yang padat ya. Gitu. Iya, betul. Karena tidak bisa dipungkiri ya Mas ya, ketika jalan sendiri apalagi dengan rintangan yang sebegitunya ya. Iya, betul. Ya mau dipelihara ya agak sulit ya Mas ya. Betul, jadi kuncinya saya bilang sama mereka, intinya dimanapun kita berada, ya tetaplah berdampak untuk orang lain gitu. Dari walaupun beda-beda komunitas ya. Betul. Yang penting spiritnya sama, berkaitan dengan literasi. Iya, literasi. Nah Mas, tadi setelah tadi soal mengulas kegiatan-kegiatan singkatnya dari komunitas yang Mas ampu ya, itu dari yang Mas lihat dampak langsung atau tidak langsung dari program yang sudah Mas jalankan kayak gimana Mas? Ya dampak, ya mungkin ada jangka panjang, jangka pendek kali ya. Kalau jangka pendek ya berbagai macam program itu sudah pernah kita lakukan, sayembara buku gitu kan. Ada parade literasi di perpustakaan biasanya kita. Parade literasi? Itu biasanya rutin tuh, kita berkolaborasi dengan perpustakaan biasanya mengadakan parade literasi. Nah kemudian itu banyak tuh kegiatan, entah itu membaca puisi esai, ada juga lomba menulis cerpen. Oh ada Mas? Kapan itu Mas? Ini sudah selesai nih. Oh sudah selesai ya, mau ikut ada biasanya. Setiap tahun tuh ada sama Ibu Darmawati yang ada di mana di perpustakaan. Nah itu yang sering kita galakan biasanya. Nah kadang-kadang memang ya untuk memanggil orang yang memang tidak suka menjadi suka, buat dia suka baca nulis itu kan tidak mudah. Iya. Nah, apalagi beda mungkin kalau dari segi literasi Jawa, Pulau Jawa dengan Kalimantan kan sangat beda. Tapi dibandingkan dari 5 tahun sebelum dengan sekarang geliat literasi ya tantangan geliat literasi luar biasa sekarang nih, lebih menanjak daripada 5 tahun sebelumnya. Lebih naik ya. Kalau kita coba berkaca sama kemajuan teknologi ya Mas ya, kan ini cukup bertentangan kalau saya lihat ya, bahwa yang satu sisi teknologi Instagram, TikTok dan lain sebagainya naik, tapi di saat yang sama Mas menyebut bahwa tingkat literasi kita meningkat. Itu apa memang tingkat naiknya teknologi tidak berdampak serius terhadap tingkat literasi di Tarakan itu seperti apa Mas? Kalau saya lihat sih, literasi ini mungkin perspektifnya luas gitu kan Mas. Nggak hanya baca nulis, tapi literasi kita dengan menggunakan literasi digital juga kan bagian dari literasi. Nah jadi saya tuh selain nulis buku ini sebenarnya saya ada juga literasi digital Mas. Jadi berbagai macam buku, entah itu bahasa ataupun kebudayaan tuh saya buat YouTube. Nah YouTube-nya itu Takasino namanya Mas. Takasino. Takasino itu bahasa Tidung. Artinya? Taka itu kita, Sino itu ada, jadi kita ada. Kita ada. Isinya apa Mas? Nah isinya tentang, saya ada buat terkait tentang drama Tidung di situ. Drama Tidung. Nah kemudian di Instagram saya tuh saya sering posting terkait tentang kosa bahasa Tidung, kosakata bahasa Tidung. Ya bahasa Indonesianya apa, bahasa Tidungnya apa. Nah itu ada saya bahas tuh. Kadang-kadang Takasino ya. Enggak, kalau yang di Instagram beda lagi nama saya. Kalau yang YouTube yang Takasino. Nah itu tentang drama-drama, nyanyian Tidung. Ya, alhamdulillah saya yang menyutradarai itu. Jadi talent-talentnya tuh orang-orang di kampung saya tuh, termasuk istri saya tuh jadi talentnya tuh. Mr. Gode itu juga sering nonton tuh biasanya. Iya. Gitu. Jadi banyak itu. Ya, nah, mungkin karena sekarang ini masih belum publish lagi karena kesibukan. Tapi saya lebih fokus ke Instagram dulu yang tadi tuh bahasa, share berbagai macam kosakata bahasa Tidung di sana. Dan di TikTok itu luar biasa penggemarnya. Saya tuh dapat likers di TikTok luar biasa gara-gara bahasa itu. Unik, rupanya bukan dari sini, dari Sabah tuh banyak koin. Bagus nih, terus aja. Terus aja dapat koin tuh Mas. Nah belum. Oke, ini
pendengar dan pemirsa, artinya apa yang dilakukan Mas Arbain tidak cukup pada budaya baca tulis ya. Bahkan sampai akhirnya beliau beradaptasi dengan zaman kalau kami menyebutnya ya. Jadi ketika sebagian besar sudah mulai bermigrasi kepada TikTok, YouTube, Instagram, beliau mencoba melakukan edukasi ya Mas ya, melalui dalam bentuk sosial. Tadi drama, kemudian ada nyanyian lagu ya, dan ternyata responnya luar biasa. Banyak yang apresiasi terkait tentang video-video yang saya share di YouTube ataupun di Instagram itu. Kalau misal kita bicara program Mas, ada program lain nggak Mas? Ini Mas, saya sampai lagi-lagi ya amazed ya, bahwa dalam jangka waktu kurang dari berapa, 10 tahun ya, Mas sudah menurunkan hampir, sekarang berapa Mas? Sekarang sudah sekitar 48 buku. 48 buku, dan ternyata Mas masih disibukkan dengan ngisi YouTube dan TikTok. Dan narasumber terkait budaya juga di luar-luar biasanya. Oke, dari sekian banyak program, Mas mau bikin program apa lagi Mas? Emang cukup Mas, 1 hari 24 jam Mas? Saya itu kadang-kadang di YouTube itu saya pernah cipta lagu tentang tidung tuh Mas. Cipta lagu, oke. Cipta lagu tidung, yang jadi talentnya itu yang nyanyinya istri saya. Cipta lagu. Ya tapi dalam bahasa tidung lagu itu. Dalam bahasa tidung. Dalam bahasa tidung. Itu diposting di mana Mas? Diposting di YouTube itu. Di YouTube. Cari saja di YouTube Takashino tuh Mas, banyak di situ. Drama ada, lagu ada. Saya yang buat lagunya tuh, kadang-kadang kalau malam sumpek tuh kan, saya tulis-tulis, jadi juga lagu itu. Coba kita baca ya Mas ya. Tadi kalau misal literasi baca tulis ada perkumpulan tadi pena. Satu pena. Satu pena. Kemudian kalau misal membuat konten di medsos, Mas ada komunitas lagi nggak? Komunitas di digital maksudnya? Iya betul. Atau di kampung sana? Di digital dan di kampung deh. Ya, di kampung itu saya sama istri rencana sudah proses jalan nih, mau buat kampung budaya di Mamburungan itu. Kampung budaya. Kampung budaya. Karena saya lihat di sana memang budayanya masih ada. Mungkin yang ada kampung budaya itu masih terawat tuh budayanya. Nah, jadi anak-anak yang memang anak SMP, SMA itu kita rangkul untuk ya melestarikan budaya yang ada, entah itu bahasa, tradisi yang nanti diadaptasi dalam drama misalnya atau diadaptasi dalam lagu. Kemudian saya juga buka ini taman bacaan masyarakat. Nah, nanti buku-buku lokal itu kebetulan istri itu kan dia nulis terkait tentang buku anak berkonten lokal. Nah, jadi tentang tidung juga. Nah, jadi nanti rencana itu memang mau kita setting di depan rumah tuh mau buat gazebo yang ini lagi proses untuk mau buat itu. Nanti anak-anak tuh kita ajari tentang membaca cerita-cerita anak di sana. Mau bikin sanggar jangan Mas? Ya, sanggar ya? Tapi lebih ke literasi. Oh, lebih ke literasi. Sebenarnya kalau sanggar juga bagus karena istri juga punya skill nari kan. Ya, banyak sih yang bisa dibuat Mas sebenarnya. Tapi itu kadang-kadang waktu kita yang terbatas kan. Nah, tapi kita usahakan untuk bisa semua itu jalan. Iya, artinya Mas tidak menutup diri pada kegiatan-kegiatan yang cuma sebatas baca tulis ya Mas ya. Betul. Karena pasti Mas juga melihat bahwa ini zaman anak muda khususnya hampir sebagian besar waktunya di ponsel. Dan ternyata geliat buat berkreasi hal-hal lain di luar soal baca tulis ya tinggi gitu. Tinggi. Makanya Mas coba menampung khususnya di kampung Mas sendiri ya. Iya, betul. Tidak ada kepikiran kampung kreator gitu Mas? Mungkin itu bisa menghasilkan kreator yang lain nanti. Iya kan, lebih spesifik kreator tidung ya kan. Oke Mas, ini balik lagi kita bergeser ke dukungan pemerintah. Setelah tadi Mas dan komunitas Mas mencoba membangun sedemikian rupa, mulai dari komunitas menulis, kemudian komunitas digital dalam membangun literasi, khususnya literasi budaya di tanah kita ya. Kalau dari pemerintah sendiri bagaimana Mas? Nah, kalau pemerintah sebenarnya ya pemerintah mengapresiasi terkait tentang mulok tadi. Ya, tentang mulok tadi. Nah, saya juga bersyukur pemerintah bisa mengakomodir itu di bawah Dinas Pendidikan, bisa menjadikan bahasa tidung sebagai pembelajaran di sekolah gitu ya. Nah, karena memang ya itu menjadi pintu pintu awal ya untuk orang-orang ya kayak di Jawa kan wajib bahasa Jawa gitu ya. Nah, misalnya di Kaltara alhamdulillah dari ini ya mungkin saya bilang Tara kan inisiator kurikulum muatan lokal itu dari Tarakan. Di Kaltara. Akhir itu ketika gaung Tarakan itu sudah masuk ada kurikulum muatan lokal itu, KTT mulai ikut. Ada molok bahasa tidung di KTT. Nunukan juga sudah mulai.
Nah bahkan Nunukan sudah buat kamusnya tuh, saya dengar kemarin. Nah kamus kita ini sebenarnya ada tapi masih tahapan penyempurnaan. Karena banyak kosakata yang ada di pasaran orang Tidung itu banyak yang salah ucap. Yang kadang-kadang Tidung itu kan kalau ada bahasa Tidung itu masih memang tidak ada bahasa Indonesianya. Ada. Misal. Ada. Misalnya apa ya? Ini. Itu pernah saya bahas di workshop di SMP 1. Nah makanya saya bilang ada buat kosakata di Instagram, itu di akhir itu ada tanda tanya tuh. Ya maksudnya kalau haus itu bahasa Tidungnya apa gitu kan? Haus. Itu banyak orang tuh, enggak tahu, ada yang ngomong salah gitu kan. Nah, saya sengaja enggak balas, nanti terakhir baru saya balas. Nah, haus itu kalau makan mungkin ada bahasa Tidungnya, ngakan gitu kan ya. Nah, kalau haus itu tidak ada padanan kata di Indonesia, Mas. Maksudnya padanan katanya yang memang dekat dengan itu susah. Nah ternyata ketika saya konfirmasi ke Pak Datu Nurbik, nah lagi-lagi beliau kalau ngomong pasti ilmiah gitu kan. Tapi secara nggak langsung udah nyambung nih. Tapi ketika saya pikir nyambung juga. Apa itu haus Pak Datu? Bilang Pak Datu, haus itu pua liok. Pua itu kering, liok ini leher. Maksudnya kering leher, nyambung kan? Nah, ternyata kering tenggorokan. Ya, kalau orang haus kan pasti kering tenggorokannya kan. Saya pikir, nyambung juga ya, kena juga gitu. Nah jadi agak susah tuh yang pas haus itu ya bahasa Tidungnya ini enggak, tapi dia punya padanan kata yang lain tuh, tapi substansinya sama. Gitu. Dan itu dilakukan tadi ya di Instagram atau TikTok? Iya di Instagram itu, Instagram sama TikTok. Ada saya share ke dua media sosial. Jadi dari publik, dari netizen tuh melempar ya? Iya. Ini apa padanan tidungnya? Karena kan kebanyakan orang buat kayak gitu kan, challenge terakhir apa tuh? Bisa nggak jawab gitu kan? Nah, kalau bisa kasih bintang 5 nanti gitu. Mas tadi kan masih bicara soal support pemerintah ya Mas ya. Tadi kurikulum ternyata akhirnya bisa masuk. Itu di tahun berapa Mas? Kurikulum itu pembahasan sudah 2009 pembahasan, tapi aplikasinya baru 2025. 2024 sudah jalan, tapi lebih lebih aplikatifnya itu di 2025 tadi nih. Di Tarakan dan beberapa? Iya, di Bulungan, di KTT juga sudah. Bulungan juga terinspirasi tuh Mas, tapi mereka lebih ke muloknya bahasa Bulungan. Karena di Tarakan sudah ada gaung-gaungnya bahasa Tidung, Bulungan mau kalah, dia buat juga bahasa Bulungan. Pengen beda ya, karena memang saya orang Bulungan kan. Iya. Nah, ya walaupun ada histori soal Tidung ya. Betul. Selain itu apa lagi Mas? Kalau KTT itu memang hidup dua suku besar ya, ada Tidung, ada Berusu. Di mana? Di KTT. Oke. Ada Dayak Berusu. Ya, Dayak Berusu dengan Tidung ini satu rumpun Mas. Bahasanya sama. Ada dialek dikit aja beda. Nah, jadi di KTT itu karena memang mungkin kebijakan Pak Bupatinya ya. Jadi ada 2 kurikulum yang di sana ada. Ada bahasa Tidung yang diajarkan sekolah, ada bahasa Berusu yang diajarkan. Jadi 2 dia. 2 diajarkan atau ditawarkan kepada siswa, kalian mau pilih yang mana, Tidung atau Berusu, bukan begitu? Enggak. Jadi mungkin beda hari ya. Hari ini nanti bahasa Tidung, hari selanjutnya bahasa Berusu. Karena memang kedua bahasa ini sebenarnya hampir sama aja. Tapi karena untuk mengakomodir kalau Tidung aja kan enak dengan yang Berusu, jadi Berusu juga ada bahasa itu. Nanti mungkin disusun juga buku-bukunya. Tapi masih bersinggungan sama juga tuh, satu rumpun soalnya kan. Dari support pemerintah sejauh ini yang Mas lihat berdampak nggak Mas? Kalau support pemerintah saya kira berdampak, karena kemarin itu memang antara pemimpin wali kota dengan DPR saat itu sama-sama membahas terkait itu. Nah saya juga harapannya sih kurikulum matan lokal itu bisa dibuat perda gitu ya. Nah perda kebijakan, jadi meskipun ganti pemimpin ya itu masih ada gitu bahasa Tidung itu. Nah itu masih kita bahas sama DPR, semua bisa diakomodir. Sudah lama tuh, ini sampai berganti DPR-nya lagi nih. Yang lain sudah, yang kemarin diulang lagi. Iya, takutnya diulang lagi gitu kan. Yang kemarin sudah mau hampir, ya sudah kita bisa ketok. Hampir ketok ya. Ujung-ujung pas pemilihan lagi kan, habis kemarin tuh rupanya udah terpilih lagi nih si abang satu nih. Mudahan bisa diakomodir sama teman-teman. Diulang lagi, tapi udah diketok ya Mas ya? Belum. Yang tadi yang soal muatan lokal. Iya, kalau muatan lokal sekolah sudah fix, sudah jalan. Tapi untuk perda. Jadiin perda ya. Perda itu yang masih kita usahakan, semoga bisa. Mudah-mudahan segera ya Mas ya. Ya, mudah-mudahan bisa. Jadi lebih terlindungi kan Mas? Lebih terlindungi ya. Baik Mas, masih lagi-lagi bicara soal dukungan pemerintah. Nah, kalau tadi kan dari pemerintah daerah khususnya kan ngasih support supaya masuk kurikulum ya Mas ya. Nah, ada nggak Mas yang program yang sekiranya ada sinergi antara pemerintah, pegiat literasi dan masyarakat?
Karena kan kalau itu kan cuma suntikan ke sekolah ya Mas ya. Nah kalau ini ada sinerginya gitu Mas. Itu ada nggak Mas? Yang tadi pemerintah ke pegiat literasi, lalu ke masyarakat. Ke masyarakat. Nah itu yang belum. Belum ya? Itu yang belum. Nah itu yang belum. Tapi kalau yang di masing-masing, maksudnya kayak di pegiat literasi ke budaya sudah ada. Apa namanya Mas? Yang tadi tuh, yang saya sama istri tadi tuh di budaya itu. Okay. Maksudnya, tapi untuk kolaborasi ketiga belum komponen ada, ya? Itu belum. Oh, bisa masih di komunitas kecil aja kita kan di Mamurungan gitu, tapi belum meluas sampai kemana-mana kan. Gitu. Itu yang belum. Nah kalau misal seperti itu ya kondisinya, menurut Mas apa yang perlu dilakukan supaya ya budaya kita lestari dan lebih syukur lagi Tidung tetap ada walaupun komunitas sudah mulai global Mas? Nah, selain soal yang tadi, karena kan kalau misal melihat Mas kan Mas ikhtiarnya tuh sedikit menggila ya Mas ya, tidak cuma ini kayak gitu. Nah, iya, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat umum Mas? Ya, saya kira sih sebenarnya saya lebih berharap di Mulok itu. Karena di Mulok itu kan Mas, enggak hanya orang Tidung yang belajar bahasanya sendiri, tapi orang luar juga kan belajar bahasa itu gitu. Nah, itu. Bahkan kemarin saya ada sounding dengan ya enggak apa-apa lah saya sebut merek kali ya. Iya, enggak apa-apa. Bang Iduliansah. Nah, Iduliansah Sabran. Dan beliau itu dululah yang memang menginisiasi di DPR itu untuk masukkan ke Mulok sekolahan itu, ke sekolah-sekolah SD SMP. Nah, kemarin ketika workshop itu di SMP 1, beliau itu sempat ngomong karena memang beliau sudah terpilih lagi kan. Tapi dia bilang dia punya mimpi, semoga nanti bisa saya juga ada sering masih berhubungan dengan DPR, teman-temannya DPR, mudahan bisa muncul lagi ini yang tadi tuh bisa perda sudah ada kebijakan itu. Kemudian dia bilang kalau bisa tentang Tidung tuh ada stand up comedy gitu. Bahasa Tidung di kafe-kafe, ada pojok-pojok baca buku-buku lokal di kafe-kafe gitu. Itu sih yang harapannya nanti bisa. Tapi bagus sih terobosannya ya Mas ya. Artinya kita tidak pada ide-ide yang konvensional ya Mas ya, yang cuma sebatas di sekolah ngadain apa, ini ngadain apa, tapi di masyarakat karena disesuaikan dengan budaya-budaya yang mulai tumbuh, budaya stand up, kemudian ada hiburan. Bisa diadaptasi ke situ kan sebenarnya. Iya. Ya mudah-mudahan terrealisasi ya Mas ya. Iya. Kemarin itu saya pernah juri ini Festival Tunas Bahasa Ibu. Apa itu Mas? Bahasa daerah, bahasa Tidung. Jadi ada 2, itu diinisiator oleh kantor bahasa Kaltim. Karena kantor bahasa kita kan belum ada Mas. Belum ada kantor belum bahasa? Ada, Kaltara belum ada. Kaltara? Belum, dia masih nginduk ke Kaltim. Nah jadi saya ketemu sama kepala kantor bahasa di Kaltim saat itu. Saya bilang, Pak bisa enggak Kaltara itu buat kantor bahasa sendiri? Bisa Mas, katanya gitu. Nah sebenarnya kami ini merasa berdosa juga kalau Kaltara itu tidak ada kantor bahasanya. Karena anggaran ini kan memang masih bagi 2 nih. Tapi kan lebih dominan, lebih besar ke sana daripada ke sini kan. Nah makanya Festival Tunas Bahasa Ibu itu jadi mereka mengadakan lomba. Lomba itu ke sekolah SD dan SMP itu wajib menggunakan bahasa Tidung dan bahasa Bulungan. Ada 2 suku, Bulungan dan Tidung. Nah ketika saya juri, ada memang Tarakan enggak dapat slot saat itu untuk ikut lomba, yang ada dari KTT sama Nunukan. Nah yang uniknya itu orang di KTT itu ada dari suku Timur, tapi pintar berpidato bahasa Tidung. Itu kemarin Mas. Dan itu sudah berjalan ya Mas ya? Sudah berjalan 2 tahun. Mas, ini sebenarnya pengen ngobrol panjang lebar ya Mas ya. Tapi karena terbatas oleh durasi. Waktu ya. Boleh Mas pesan singkat untuk para penulis atau kreator kita Mas? Ya, 1 menit. 1 menit saja ya. Ya, saya berharap setidaknya yang menggiatkan literasi terkait tentang konten lokal budaya itu bukan saya saja, ada juga dari anak-anak Tidung juga atau dari komunitas yang lain selain Tidung, karena memang kita punya peribahasa di mana bumi pijak di situ langit dijunjung. Kalau bukan ada bahasa Tidungnya nih Mas, Kaando taka bahasa Tidung nih ya, Kaando taka sisoi bagu, Kaando senggitu senggilan bagu. Artinya kalau bukan kita, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Makasih Mas Arbain. Makasih Mas ya atas obrolannya bersama RRI Tarakan dalam obrolan budaya. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat khususnya untuk warga Tidung dan umumnya untuk
seluruh warga yang sedang melestarikan budayanya masing-masing. Pendengar dan pemirsa, demikian obrolan budaya RRI Tarakan pada kesempatan kali ini. Belimpung takatagas, insuai takatapu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mengutip kata René Descartes dalam bukunya Mas Arba'in, aku menulis, maka aku ada. Sampai jumpa lagi di obrolan budaya berikutnya.